warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Afifa di Taruma Voice. Kali ini kita masih dalam sesi perkenalan dan ini terakhir ya. Sesi terakhir, dan hari ini bukan hanya kelas 7 tapi juga ada satu teman kita dari kelas 8 bernama siapa? Wildan. Namanya Wildan. Nah, hari ini Wildan ikut sesi perkenalan kita juga karena belum pernah ikut perkenalan di kelas 7 ya? Ya, kelas 7. Ya, dimulai dari sebelah kanan nih, sebutkan nama panjang kalian, nama panggilan kalian, dan asal kalian dari mana? Nama panjang Haikal Kais Arzikra, nama panggilannya Haikal dari Depok. Dari Depok. Iya. Panggilnya Haikal. Iya. Nah, terus sebelah Nama panjang saya Naiko Istama Lukman, dipanggil Uno, di Sidoarjo, dari Sidoarjo. dari Sidoarjo. Nah, terus Nama saya Muhammad Wildan, panggilannya Wildan, asal dari Lampung. asalnya dari Lampung. Ini beragam ya, ada yang dari Sidoarjo, Lampung, dan juga Depok. Nah, Miss mau tahu alasan kalian masuk SMP IT Taruma ini kenapa? Coba dimulai dari Haikal dulu. Karena di sini bolanya lebih ada jalurnya, sama makanannya juga nggak sembarangan. Dengan gizi yang bagus ya di sini. Terus ada lagi? Sama pelajaran yang mendukung. Pelajarannya mendukung. Pelajaran apa yang kamu suka di sini? Pelajaran apa ya? TIK. TIK. Kenapa kamu suka TIK? Bisa lebih ke komputer. Ke komputer. Uno, kenapa kamu masuk SMP IT Taruma? Karena hafalan, Hafalan. sama makanannya terjaga. Makanannya terjaga. Di sini udah paling the best kayaknya ya. Kalau dari segi makanan. Iya, Ya, apa sih makanan yang kamu suka di sini? kebab. Kebab. Biasanya kapan tuh kalau kebab tuh untuk apa? Makan snack kah? Snack. Snack. Ya, Di pagi hari biasanya ya. iya. Nah selanjutnya Wildan. Ya, karena hafalannya bagus, hafalannya terjamin gitu. Sepak bolanya juga Terjalurkan. Oke. Nah, ngomong-ngomong persepak bolaan, Miss mau tahu nih, kalian kan udah punya tim sepak bola di sini kan? Coba sebutkan posisi kalian, terus kenapa sih kalian tuh berada di posisi kalian gitu ya? Coba sebutkan dari Haikal. Posisi kiper, keinginan jadi kiper karena dulu sering ngidolain yang pemain Persija namanya Hendri Tani. Kamu idola dia itu kamu dari umur berapa tuh? dari umur 7-8 7-8 tahun. Di sini kamu jadi kiper juga. Kamu itu request sendiri atau coachnya merekomendasikan kamu jadi kiper? Request sendiri. Nah, selanjutnya Uno, posisi apa sih kamu di tim sepak bola Taruma? Di gelandang sama nomor 10. Gelandang. Second striker. Nah, menurut kamu posisi itu tuh gimana nih? Kesulitannya atau kemudahannya itu seperti apa? Kemudahannya kita bisa gampang terobos. Terobos. Susahnya banyak musuh yang ada. Banyak musuh yang hadang. Oh, gitu. Kalau Wildan? posisi saya striker. Striker. Ya, Terus apa enaknya nih jadi striker dan kekurangannya jadi striker tuh apa sih, kesulitannya? kalau enaknya itu kita bisa mencetak gol, dan kayak enaknya itu kayak apa namanya, sering kalau misalnya gagol gitu kadang kan suka sedih gitu. Nah, dalam persepak bolaan kalian kan udah pernah tanding nih atau turnamen. Hal apa sih yang paling mengesankan dalam pertandingan sepak bola itu yang bikin kamu tuh wah ini tuh sulit, wah ini tuh kayak pokoknya tidak terlupakan gitu? Dari Haikal dulu. Bertemu lawan yang susah. Bertemu lawannya yang susah. Iya. Lawannya susah itu
kamu lihatnya dari apa nih? Dari larinya atau dari fisikalnya? Dari segi bermainnya. Dari segi bermainnya. Kamu pernah kamu lawan siapa yang pernah kamu menurut kamu tuh oh, ini tuh sulit gitu? Afrika. Oh iya, itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya bola kelepas dari tangkapan. Oh, gol jadinya. Iya. Berapa kosong? Jadi tadi mah berapa kosong tuh lawan dia? 6. 6-0. Nah, kalau Una sendiri, apa hal yang paling tidak terlupakan pada saat bermain bola? Tendangan dari jarak jauh. Dari jarak jauh, ceritanya gimana? Saya diubah dari kiper, dari belakang langsung syuting untuk gol. Gol. Wah. Tapi pada saat itu Taruma dapat berapa kosong? 1-0 ya. 1-0. 3-2 ya. Yang di mana? Yang di terlewat ya. Putra Dewata 4-2. Iya 4-2. 4-2. Dimenangkan Taruma atau lawan? Menang. Menang. Nah, itu salah satu yang membuat tidak terlupakan. Nah, kalau Wildan sendiri nih, Saat bermain di Tangerang. nah gimana tuh ceritanya? Jadi yang nggak kayak menyesal itu. Menyesal. Kenapa menyesalnya? Udah dapat bola enak 1-1 sama kiper, tapi salah pengarahan bolanya, malah ngarah ke pas tengah kiper. Tengah kiper. Iya. Jadi gagal masuk ya. Oke, nah tadi berbicara tentang bola. Kalau sekarang Miss mau mengingatkan kalau kemarin itu adalah Sumpah Pemuda. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda sebagai pelajar? Coba dari Haikal dulu. Menghormati perjuangan seorang pahlawan yang sudah membela Indonesia. Terus sebagai anak bangsa tidak boleh melupakan perjuangan mereka. Terus dan terus menjaga kehormatan negara. Menjaga kehormatan negara. Nah, terus selanjutnya, Uno, apa yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda? Kayak kita ya nggak boleh dilupain aja, soalnya dulu kalian pejuang dulu sudah melawan Belanda. hingga sudah merdeka. Ya, jadi tidak boleh dilupakan sejarah tuh tidak boleh kita lupakan karena di situ banyak perjuangan para pahlawan kita ya, membela negara kita sehingga kita bisa merdeka. Nah, kalau menurut Wildan sendiri gimana Wildan? Memperjuangkan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan ini sampai sekarang kini. Ya. Nah, kalau waktu pada zaman dulu itu para pemuda tuh berjuang gitu kan untuk mempertahankan Indonesia. Bagaimana sih menurut kalian pemuda masa sekarang di zaman milenial ini terhadap negara Indonesia dibandingkan dengan waktu pada menurut Haikal gimana? Kalau menurut saya sendiri sih lebih menurun dibandingkan sumpah anak-anak muda yang dulu pernah berjuang. Pergaulannya juga berbeda ya, Iya. seperti zaman dahulu. Nah, kalau menurut Uno, Dan lupakan sejarah aja. jangan lupa sejarah Ya, untuk para pemuda ini. Nah, kalau menurut Uno sendiri, pemuda sekarang itu gambarannya seperti apa? ya pintar tapi masih ada malasnya gitu buat baca buku kayak gitu. Minat bukunya masih Ya, berkurang baca ya? sejarah gitu. Baca sejarah. Nah, kalau Wildan, Kayak jarang bersosialisasi. jarang bersosialisasi. Iya, karena sekarang terbatas ya. Setiap orang lebih sibuk dengan sosial media dan gadgetnya atau gamenya.
jadi lebih kurang sosialisasinya. Nah, menurut kalian bagaimana sih apa yang harus sang pemuda itu lakukan di zaman sekarang? Bisa. Iya. Kalau menurut saya sih lebih banyak untuk berteman, terus kurangi main handphonenya, dan bisa menjaga kehormatan negara. Menjaga kehormatan negara. Nah, kalau menurut Uno? Kayak temponya lebih sedikit sama main sama teman, kayak main tradisional gitu. Menurut kamu handphone tuh mempengaruhi perilaku seseorang nggak sih? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Contohnya? Kayak orang yang males, ya biasanya jarang main HP. Biasanya main di luar. Nah, kalaupun orang itu sering main HP, menurut kamu handphone itu ada gunanya atau tidak gitu untuk orang itu Ada sendiri? juga ada nggak. Sebenarnya buat tahu informasi itu juga, buat kayak bikin happy aja. Bikin happy aja. Tetapi yang happy itu harus kita kurangin ya, jadi ke lebih hal yang lebih bermanfaat. Kalau menurut Wildan sendiri nih, apa sih yang harus pemuda saat ini lakukan agar lebih negara kita tuh lebih maju, lebih produktif gitu? Kayak apa, sering-sering membaca buku, sering bermain dengan teman, nggak jarang bermain HP, gadget gitu. Jangan bermain HP atau gadget ya. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering gitu. Nah, ngomong-ngomong soal gadget, seberapa sering kalian bermain gadget, dan menurut kalian apabila kalian bermain gadget itu bermanfaat atau tidak? Main HP kalau di rumah sendiri 2 kali dalam seminggu, Sabtu atau Minggu. Nah, untuk penggunaan HP-nya bisa berguna untuk mengasih kabar kedua orang tua dan bisa untuk refreshing otak. Refreshing otak. Salah satunya adalah main game. Kalau Una sendiri? Ya buat kabarin orang tua aja, sama buat hafalan Buat hafalan. Hafalan apa? surat atau kayak itu lagi refreshing. Refreshing. Refreshingnya biasanya kamu ngapain nih kalau main handphone? Lihat TikTok kalau nanti main game. Main game. Dan sendiri nih? Ya ngasih kabar ke orang tua, terus sama scroll Instagram kalau nggak TikTok. Scroll ke Instagram dan TikTok. Percakapan hari ini tentang perkenalan dan Sumpah Pemuda menurut Miss menarik ya. Saja yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nantikan lagi kita di Taruma Voice esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.